Bisa. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? La'alakunna bi khairin insyaallah. Baik. Ketemu lagi sama Ustaz dalam pelajaran daring fikih kelas 12. Ya, sekarang kita masuki kitabul jinayat. Hudud, jinayat atau hudud, ya, kitab yang baru untuk materi kelas 12. Oke. Ta'riful jinayah, definisi dari jinayah. Al jinayah lugatan bimakna azanbu wal jarimah. Jinayat secara bahasa adalah dosa dan kejahatan. Syar'an wa ta'addi 'alal badan bima yujibu qisasan aw malan. Secara syariat, jinayah adalah menganiaya badan, ya, menganiaya apa? Badan yang diwajibkan qisas atau harta diat. Ya. Oke, ini apa? Jinayah. Adapun macam-macamnya kita jelaskan. Jinayah yang pertama adalah jinayah ala nafsi. Ya. Jinayah kepada jiwa. Yang kedua, jinayah ala ma duna nafsi. Jinayah yang kedua adalah jinayah bukan pada jiwa seseorang. Baik. Adapun yang pertama jinayah ala nafs. Jinayah yang pertama adalah jinayah kepada jiwa. Yang pertama adalah al-qatlul amdi. Al-qatlul amdu, ya, membunuh dengan sengaja. Yang kedua jinayah ala nafsi, qatlu shibhu al-amdi, membunuh, ya, syubah al-amd, seakan-akan apa? Sengaja, ya, syubah. Yang ketiga adalah al-qatlu al-khata', membunuh karena salah, ya, salah. Baik, adapun yang pertama definisinya qatlul amdu ta'rifu ayak suda man ya'maluhu adamiyan maksuman fayaqtuluhu bima yaglibu ala dhanni mautuhu bihi. Jadi qatlul amdu itu dia meniatkan, ya, sengaja dengan perbuatannya, ya, dengan perbuatannya. Orang yang berbuat tersebut adalah manusia maksum, yang dijaga yang dijaga jiwanya, hartanya, kehormatannya. Jadi apa? Man ya'maluhu, orang yang diperlakukan. Ya, yang diperlakukan. Jadi apa? Maf'ulnya, objeknya. Jadi subjeknya, orang yang melakukannya sengaja melakukan tersebut kepada orang siapa? Ya, objeknya itu apa? Adamiyan maksuman. Di sini manusia umum, ya, bukan cuma muslim aja. Maksum, yang dijaga harta dan jiwanya. Fayaqtuluhu, kemudian dia, ya, pelaku tersebut membunuh, ya, membunuh siapa? Adamian maksuman, manusia yang maksum, jaga harta, jiwa, ya, kehormatannya, bima yaglibu ala dhann, dan prasangka yang kuat bisa membunuhnya, bima yaglibu ala dhann mautuhu, ya, jadi dengan barang atau alat
yang bisa apa dengan prasangka kuatnya atau secara golibnya bisa membunuh dengan alat yang apa seperti pisau, pedang, ya senjata api seperti itu. Paham ya? Itu bisa membunuh. Hukumnya apa? Hukum wal muradu bi nafsi. Adapun yang dimaksud dengan jiwa yang maksum adalah jiwa seorang muslim. Kafir zimmi, kemudian muahad, kafir muahad dan musta'man. Ya. Bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi boleh dibunuh. Ya, kafir harbi. Ya. Jadi semua manusia yang maksum, mencakup muslim, mencakup ya kafir zimmi, muahad dan musta'man. Waqad qarana Allah Ta'ala al-qatl bisyirki bihi. Nah, hukum di akhirat apa? Jelas di sini Allah menggandengkan ya, membunuh dengan syirik. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar la yaqtuluna wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Nah, dosanya apa? Ya, setelah syirik dosanya. Dosanya itu apa? Setelah syirik. Dan dosanya termasuk apa? Dosa besar. Min kabairidz dzunub. Jelas hukumnya haram. Ya, jelas hukumnya haram. Haram. Baik. Adapun istilah-istilah tadi kafir zimmi itu apa? Huwa kitabi alladzi yuqimu fi biladil muslimin iqamatan daimatan. Nah, ya adalah ahlu kitab, orang Yahudi dan Nasrani yang menetap di negeri kaum muslimin. Menetap di negeri kaum muslimin. Ya, adapun muahad, kafir muahad, man kana baina daulatihi wa bainal muslimin ahdun wa sulhun. Yaitu kafir yang apa? Antara daulahnya, negerinya dan negeri kaum muslimin punya perjanjian perdamaian. Wa tabadalal safarat. Ya, ada di situ apa? Safaratnya. Ya, kedutaan. Ya, kalau sekarang itu. Ya. Yusyirul wujud hadhil. Di mana kedutaan ini mengisyaratkan adanya perjanjian diplomatik atau perdamaian. Paham ya? Dan musta'man apapun kafir musta'man adalah huwal kafir alladzi yadkhulu biladal muslimina bi'aqdin aminin minal imam, yaitu seorang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan akad, ya, dengan perjanjian keamanan dari ya imam, ya, pemerintah atau menteri. Wa in kana qaumuhu muharibina, walaupun kaumnya mereka adalah kafir harbi dengan kaum muslimin, tapi dia apa? Ada jaminan keamanan. Waliuzam itu adalah ya yang apa? Memiliki ya waladzi lahu ayak tas au ya'fu. Dia memiliki apa? Dua ya, pilihan. Yaitu apa? Mengkisos atau memaafkan. Itu walinya. Wa huwal marasatul maqtul. Itu waris yang dibunuh. Jami'an, semuanya. Baik laki-laki, perempuan, kecil ya maupun sudah besar, dewasa. Adapun maksum huwa kullu ma la yajuzu qatluh min muslimin aw dzammin zimin wa nahwihima. Setiap orang yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh ya dari kaum muslimin atau kafir zimmi atau yang lainnya. Ini istilah-istilah dari apa? Ya tadi ya. Tahrimul qatl sabitatun atau sabitun bil kitab wal sunnah wal ijma. Haramnya membunuh itu ya ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma para ulama. Di antara Alkitab firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'alima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka, marah kepadanya
dan melaknatnya, dan Allah mempersiapkan adab yang sangat besar. Di sini ancamannya ada berapa? Ya, jahanam. Yang pertama, murka dari Allah, laknat dari Allah, azab yang sangat besar. Ya, ancamannya sangat banyak sekali. Makanya disebut dosa besar. Jadi dosa besar itu apa? Setiap dosa yang ya diancam dengan api neraka, atau dilaknat atau murka, ya dapatkan murka dari Allah, atau ada sanksi di dunia. Sanksi dunia berupa potong tangan, kisos, rajam, ini termasuk dosa besar. Ini batasan dosa besar atau definisinya. Adapun dari sunnah, di hadis qaulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istanibu sab'al al-mubiqat." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma hunna?" Qala asyriku billah wa sihru wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya, jauhilah kalian oleh kalian 7 yang membinasakan. Kalau para sahabat bertanya ya Rasulullah, apa itu? Rasulullah bersabda, syirik, ya melakukan dosa syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh ya seorang mukminah yang muhsanat, ya ghafilat. Adapun ijma jelas para ulama ijma tentang haramnya membunuh dengan sengaja. Baik. Ya, contoh dari membunuh al-amdu, ya, qatul amdu. Ayaktula sakhsan bi alatin haddatin tanfudhu fil badan mislu asikin wa musaddas wa nihya. Seperti seorang membunuh dengan alat yang tajam, ya, menusuk badannya, ya, seperti dengan pisau, dengan senjata api atau yang lainnya. 2 ayaqtulahu bi syai'in thaqil ka sakhrah wa nahwiha, atau membunuhnya dengan sesuatu yang berat seperti batu yang besar atau yang lainnya. Ini qatul amd. Yang ketiga, ayul qiyah finnar ayughriqahu fima'in la yumkinuhu atakhallus minhuma. Ya, dia mendorong ke api, ya, kobaran api, membakarnya atau menenggelamkannya di air yang tidak bisa, ya, lari darinya atau bisa, ya, lepas dari keduanya. Yang keempat, ayahtaniqahu bihablin, mencekik dengan kabel atau dengan tali, ya, usadda famahu au anfuh, yusuddahu famuhu wa anfuhu hatta yamut, ya, membekam atau membekap apa? Mulut dan hidungnya sampai meninggal. Nah, ini sengaja, ya, membekap gini misalkan, ya, baik dengan bantal atau dengan apapun yang bisa membunuhnya. Nah, seperti ini, ya. Oke. Ayuh bisahu wa yamnahu anhu ta'am wa syarab hatta yamut, atau memenjarakan, ya, memasukkan ke penjara, menahan, mengurungnya tanpa memberikan makanan minum sampai meninggal dan yang lainnya. Oke. Apa konsekuensi dari membunuh dengan sengaja? Oke, break dulu, ya. Bentar. Baik, lanjut. Konsekuensi dari membunuh dengan sengaja ada 3 hak yang harus ditunaikan. Ya, akibat dari membunuh dengan sengaja ada 3 hak yang harus dipenuhi. Hak Allah SWT, karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar,
Karena membunuh itu adalah dosa yang besar. Dosa yang besar dan ancamannya sangat berat. Ya. Maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Apa syarat-syarat taubatan nasuha? Ayo kalian cari ya. Tugasnya adalah syarat-syarat taubat. Oke? Nanti tugasnya masukkan ke komen. Baik, tamam? Oke, siap. Berikutnya hak wali. Ya, hak wali yang dibunuh. Haitsu yukhayyiru baina salasati umurin. Di mana wali tadi disebutkan wali itu adalah apa? Ahli waris. Baik bapaknya, ibunya, anaknya, ya, kakeknya. Ya, ini ahli waris semua. Mereka dipilih antara 3 perkara. Yang pertama, meminta dikisos. Membunuh, dibunuh lagi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian kisos bagi yang membunuh. Bagi yang membunuh. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kitabullah al-qisas. Allah mewajibkan kisos. Dan wa aqad ajma'atil ummatu ala thubutul qisas fil qatl amdan. Ya, umat Islam bersepakat bahwasanya apa? Tetapnya kisos dalam membunuh bagi yang sengaja. Ya, membunuh dengan sengaja. Ya, ini yang pertama. Ya. Dalil yang berikutnya, hak mereka untuk mengambil diat ketika menggugurkan kisos. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilahi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Ya. Yang berikutnya adalah diat. Diat al-mughallazah. Mengambil diat. Ya, nanti kita sebutkan berapa diatnya. Ya, dalilnya jelas dalam surat Al-Baqarah tadi, "Man ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan." Ya, atau dalam surat An-Nisa, ya. Ya. Disebutkan. Ya, nanti kita jelaskan. Ya, dalil-dalilnya yang ketiga adalah memaafkan. Ya, jadi gratis. Nah, ini adalah aqrabulit taqwa walafu aqrabilat taqwa. Memaafkan ini sangat berat. Ya, berat. Enggak sembarangan orang bisa memaafkan. Ya. Nah, kalau tidak bisa memaafkan, ya gak apa-apa dia memilih antara 1 dan 2. Tidak apa-apa. Tapi ya lebih baik dia memaafkan. Lebih baik dia memaafkan. Memaafkan. Adapun miqdarud diyah al-mughalladhah, ya. Ukuran diat yang membunuh dengan sengaja, diatnya adalah diatul muslim az-zakar fil qatl am. Diat seorang muslim zakar ketika membunuh dengan sengaja adalah mi'ah mila ibil, 100 unta. Ya, kalau sekarang misalkan 1 unta itu seharga 30.000, 30 ya, kalau 30 juta misalkan, atau 40 juta kalikan 100 berapa? Ya. Adapun kafir setengahnya. Kafir itu setengahnya. Ini kalau yang dibunuhnya seorang muslim zakar, ya, laki-laki 100 unta. Kalau kafir setengahnya, berarti 50 unta. Dia seorang perempuan, ya, dia membayar setengah diat laki-laki. Ya.
Taib. Diatul am takunu halatan ghairu muajjilin. Ya, berikutnya diat amdi itu harus langsung dibayar tanpa ditangguhkan. Wa yatahammaluha al-jani. Dan yang menanggungnya, yang bertanggung jawab, yang membayar diat itu adalah yang melakukan pembunuhan. Pelakunya nggak boleh diwakilkan kepada qabilah dan sebagainya. Ya, nggak boleh. Dia yang langsung mau bayarnya. Wa tuziru ala warasah. Kemudian hasil dari diat itu dibagikan kepada ahli waris, ya, sesuai dengan bagian warisnya. Ya, itu adalah ya diat. Yang ketiga, hak lil qatil. Hakul qatil ala qatilihi la yaskutu fil akhirah saun. Afa awliya'u au akhadhu ad-diyata. Wa kadza law iqtasu minal qatil. Hak seorang yang dibunuh ala qatilihi, yang wajib ditunaikan bagi yang membunuh pelaku. Tidak gugur dosanya, tuntutannya di akhirat. Baik ya, walinya mengampuni itu urusan dunia. Adapun di akhirat tidak akan gugur. Ya, hak zima atau hak adam itu adalah hak yang pertama dituntut di akhirat. Ya, hak dam itu adalah hak yang pertama dituntut di akhirat. Hak berkaitan dengan Allah yang dituntut adalah apa? Salat. Adapun hak manusia yang paling pertama dituntut adalah darah. Nah, ini tidak bisa gugur. Ya, bahaya, hati-hati ya. Fa'ilal maqtul haqqul min hasanati qatilihi fil akhirah. Bagi yang dibunuh punya hak untuk mengambil kebaikan, pahala dari pelaku di akhirat kelak, sesuai dengan apa? Ya, apa yang dia lakukan di dunia. Ya, wa insya ta'ala ardul maqtul in man indahu bi ayyutiyahu hatta yarda. Ya, takaruman minhu wa fadlan idza alima Allah sidqa taubatil qatil. Ya, intinya di sini apabila Allah berkehendak untuk meridhoi ya pelaku, ya, untuk diberikan keridhaan, ya, maka dimaafkan sebagai takaruman, keutamaan apabila benar-benar dia bertaubat. Ya, tetap ya, walaupun dia membunuh ada taubat dan dimaafkan. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, hukum qatlul insan nafsahu. Nah, hukum bunuh diri. Hukum bunuh diri ya, di sini disebutkan juga nafsul insan laisat mal milkan wa innama hiya milku li khaliqiha wa mujid wa amanatun inda sahibiha. Jiwa seorang itu bukan miliknya, tetapi milik sang pencipta yang menciptakannya. Dia amanah dari Allah Subhanahu wa taala baginya. Maka enggak boleh dia, ya, seorang manusia membunuh diri atau bunuh diri, ya, atau melukai dirinya atau menganiaya apa? Badannya. Fi ghairi maslahatin syariah. Tanpa ada maslahat syar'i. Wa la yatasarraf bi syai'in min ajza'iha illa bima ya'udu 'alaiha bin naf. Boleh dia memperlakukan ya dirinya dengan sesuatu pun yang min ajza'iha dari bagian-bagian tubuhnya kecuali ya kembali kepadanya manfaat. Maka termasuk dosa besar orang yang bunuh diri tanpa alasan yang kuat, ya, tanpa ada alasan yang syar'i. Tidak boleh menganiayai, melukai dirinya, apalagi
ya, bunuh diri. Wala taqtulu nafs. Ya, wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Ya, dalilnya sangat banyak, di antaranya apa? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana rahima. Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Ya, janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha merahmati barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah apa? Membuat atau melakukan udwan, ya, udwanan, permusuhan dan kezaliman, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan itu mudah bagi Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bihadidin fahadinatuhu fi yadihi yaji'u biha batnuhu yauma qiyamah fi nari jahannam mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bisammin fasammahu bi yadihi yatahassahu fi nari jahannam mukhalladan fiha abada. Wa man di ma min jabalin faqatala nafsahu fa huwa yatarad fi nari jahannam mukhalladan fiha. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh dirinya dengan besi, ya, baik itu dengan pisau, pedang, maka besinya itu di hari kiamat nanti dipegang oleh tangannya, kemudian ditusukkan ke dalam perutnya di hari kiamat, ya, dan dia di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka Allah berikan racun di tangannya, kemudian dia minum racun itu, ya, dalam neraka jahanam kekal di dalamnya selamanya. Barang siapa yang melemparkan dirinya, terjun dari, ya, ketinggian gunung, maka Allah akan membunuh dirinya, ya, maka dia akan membunuh dirinya dengan cara terjun ke neraka jahanam kekal di dalamnya. Ini bahaya membunuh diri sendiri, ya. Jaga teman-teman semua badan kalian, hak badan kalian, karena setiap badan punya hak, ya. Sampai situ dulu pelajarannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.